Dalam sebuah kota kecil yang dipenuhi dengan cerita kehidupan, terdapat seorang wanita bernama Maya yang hidup dalam tekanan beban hutang yang menumpuk. Maya bekerja keras untuk mencari solusi dan menemukan jalan keluar dari jerat utang yang menghimpitnya. Naluri bertahan hidupnya memimpin Maya untuk memulai perjalanan mencari cara tepat membayar hutang dengan cepat. Dengan tekad yang kuat, ia merumuskan rencana yang terdiri dari 50 strategi untuk membebaskan diri dari utang yang telah lama menghantuinya. Maya memulai perjalanannya dengan menyusun anggaran yang ketat, memotong pengeluaran yang tidak perlu, dan fokus pada pengelolaan keuangan yang bijaksana. Setiap langkahnya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban keuangan yang selama ini membayangi kehidupannya. Pada hari pertama perjalanan, Maya menyadari pentingnya berbicara secara terbuka dengan kreditur-krediturnya. Dengan keberanian, ia bernegosiasi untuk mendapatkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel dan sukses merestrukturisasi beberapa pinjaman yang membebani. Maya juga menggali kreativitasnya dengan mencari peluang sampingan untuk menambah penghasilan tambahan. Ia menemukan bakatnya dalam membuat kerajinan tangan dan memanfaatkan platform online untuk menjual produk-produknya. Pendapatan tambahan ini tidak hanya membantunya melunasi hutang, tetapi juga memberikan kepuasan batin yang luar biasa. Saat hari-hari berlalu, Maya terus mengikuti rencananya dengan tekun. Ia memanfaatkan sumber daya lokal, menghadiri seminar keuangan, dan berkonsultasi dengan ahli keuangan untuk memastikan setiap langkahnya diarahkan dengan tepat. Dengan setiap pinjaman yang terlunasi, Maya merasakan beban di pundaknya semakin ringan. Pada puncak perjalanannya, Maya melibatkan teman-temannya dalam upayanya. Mereka membentuk kelompok dukungan finansial, saling memberikan motivasi, dan berbagi tips keuangan. Solidaritas ini memberikan Maya semangat tambahan untuk terus maju. Maya menemukan dirinya di ambang kemenangan. Dengan tangan yang gemetar namun penuh kebanggaan, ia melakukan pembayaran terakhirnya untuk melunasi hutangnya. Perasaan kemerdekaan finansial mengalir melalui dirinya, dan ia tahu bahwa perjalanan panjang ini telah mengubah kehidupannya secara mendalam. Maya tidak hanya berhasil membayar hutangnya, tetapi ia juga membuka pintu bagi kesadaran finansial di komunitasnya. Cerita perjuangannya menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengajarkan pentingnya perencanaan keuangan dan tekad untuk mengubah nasib. Dengan kegigihan dan keberanian, Maya membuktikan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk mengatasi tantangan keuangan dan mencapai kemerdekaan finansial. Setelah Maya berhasil melunasi hutangnya, dia merasa semakin bersyukur atas perubahan positif dalam hidupnya. Kesuksesannya tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih stabil untuk masa depannya. Dengan rasa keterampilan keuangan yang ditingkatkan, Maya memutuskan untuk membagikan pengetahuannya kepada komunitasnya. Dia mengorganisir lokakarya keuangan dan memberikan ceramah inspiratif tentang mengelola keuangan pribadi. Pendekatan Maya yang nyata dan cerita perjalanan hidupnya membuatnya menjadi teladan di mata banyak orang. Maya juga memutuskan untuk membuka kelas keuangan di lingkungannya, membimbing mereka yang ingin belajar cara mengelola uang mereka dengan bijak. Dia menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang sebelumnya merasa terjebak dalam keadaan finansial sulit. Seiring berjalannya waktu, Maya mulai merintis karirnya sebagai pembicara motivasi dan konsultan keuangan. Dia mengunjungi sekolah-sekolah dan organisasi masyarakat untuk berbicara tentang pentingnya literasi keuangan dan memberikan panduan praktis bagi mereka yang ingin mengubah kehidupan finansial mereka. Di antara semua prestasinya, Maya juga menyadari bahwa keberhasilannya tidak hanya tentang dirinya sendiri. Dia memberikan penghargaan kepada kelompok dukungan finansialnya yang setia, teman-teman yang mendukungnya selama perjalanan sulitnya, dan komunitas yang telah menerima visinya dengan tangan terbuka. Maya mengubah pengalamannya menjadi buku yang menginspirasi dan memberikan wawasan mendalam tentang langkah-langkah praktis untuk mengatasi utang. Buku ini menjadi bestseller lokal dan memberikan dampak positif pada banyak pembaca yang merasa terinspirasi untuk mengambil kendali atas keuangan mereka sendiri. Pada akhirnya, kisah Maya bukan hanya tentang melunasi hutang, tetapi tentang bagaimana tekad, kerja keras, dan kebijaksanaan keuangan dapat membentuk kisah kehidupan yang penuh inspirasi.
Melalui perjalanan ini, Maya bukan hanya mencapai kebebasan finansial, tetapi juga mewariskan legasi positif yang akan dikenang oleh banyak orang dalam komunitasnya. Seiring berjalannya waktu, popularitas Maya sebagai pembicara motivasi dan penulis buku finansial terus berkembang. Permintaan untuk seminar dan lokakarya yang dipimpinnya meluas ke berbagai kota dan bahkan negara. Maya menemukan kepuasan dalam membantu orang lain mengatasi kesulitan keuangan mereka dan memberikan mereka alat untuk mencapai kemerdekaan finansial. Dalam perjalanannya yang terus berkembang ini, Maya bertemu dengan seorang pengusaha sukses yang terinspirasi oleh kisah hidupnya. Mereka menjalin kerjasama untuk membentuk yayasan keuangan yang bertujuan membantu individu dan komunitas yang mengalami kesulitan keuangan. Bersama-sama, mereka meluncurkan program pelatihan dan beasiswa untuk mendukung pendidikan keuangan di kalangan masyarakat yang kurang beruntung. Maya tidak hanya menjadi ikon literasi keuangan, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan filantropi. Yayasan yang mereka dirikan memberikan bantuan keuangan kepada keluarga yang membutuhkan, membantu mendirikan usaha kecil, dan menciptakan peluang pendidikan untuk anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah. Prestasi Maya mengundang perhatian media dan industri keuangan. Dia menjadi wajah dari gerakan literasi keuangan di tingkat nasional, sering diundang untuk memberikan wawancara di berbagai saluran televisi dan majalah bisnis. Pada suatu hari, Maya mendapatkan penghargaan prestisius sebagai penggerak perubahan dalam literasi keuangan yang diberikan oleh sebuah lembaga keuangan terkemuka. Ketika ditanya tentang kunci kesuksesannya, Maya selalu menekankan pentingnya pendidikan, kesabaran, dan kegigihan. Dia percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengubah kehidupannya, terlepas dari situasi finansial mereka saat ini. Saat Maya melihat ke belakang pada perjalanan panjangnya, ia merasa bersyukur atas setiap tantangan yang dihadapinya. Baginya, melunasi hutang bukan hanya tentang keuangan, tetapi lebih merupakan perjalanan transformasi pribadi yang membawanya ke tingkat kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi. Maya melanjutkan misinya untuk menginspirasi dan memberdayakan orang untuk mengambil kendali atas keuangan mereka. Dengan penuh semangat, ia menatap masa depan, siap untuk menulis bab baru dalam kisah perjalanan kehidupannya yang terus mengilhami dan memberi harapan kepada banyak orang di sekitarnya. Dalam perjalanannya yang terus berkembang, Maya semakin menyadari hikmah mendalam dari pengalaman hidupnya. Dia belajar bahwa ketika kita memiliki tekad yang kuat untuk mengubah diri dan mengatasi tantangan, kita mampu membentuk takdir kita sendiri. Satu hikmah penting yang Maya bagikan adalah pentingnya memiliki sikap positif terhadap keuangan. Baginya, mindset yang optimis dan kreatif merupakan kunci untuk menemukan solusi di tengah kesulitan. Maya yakin bahwa bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, terdapat peluang untuk tumbuh dan berkembang. Maya juga mengajarkan tentang kekuatan berbagi pengetahuan dan membentuk komunitas. Proses belajar yang dilaluinya tidak hanya tentang mengatasi hutang secara pribadi, tetapi juga tentang bagaimana bersama-sama kita bisa menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam masyarakat. Dia mengajarkan bahwa ketika kita berbagi pengetahuan dan pengalaman, kita membangun jaringan dukungan yang bisa membantu tidak hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain. Selain itu, Maya menghargai makna sejati dari kemerdekaan finansial. Baginya, kemerdekaan ini bukan hanya tentang bebas dari hutang, tetapi juga tentang memiliki kendali penuh atas keuangan pribadi. Kemerdekaan finansial memberikan kesempatan untuk membuat pilihan hidup yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi orang lain.